Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan bahagia dengan keluarga, anak-anak, penyejuk hati dan membanggakan, rezeki dahsyat, melimpah dan selalu dalam kemuliaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana perasaan, pikiran, dan respon kita dapat berpengaruh terhadap nasib. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang anak, sebut saja bernama Qotiyah, berumur 3,5 tahun, lagi lucu-lucunya sedang senang menyanyi dan melukis. Pada suatu hari, ayah dan bundanya sedang di kantor dan sang pengasuh lagi sibuk di dapur. Qotiyah bermain sendiri di depan rumah. Dan dia melihat di bawah mobil ayahnya di garasi ada sebuah paku, sehingga itu dia bayangkan sebuah pensil warna yang siap untuk digunakan. Dan akhirnya Qotiyah memulai ide kreatifnya untuk menulis di lantai di garasi, namun karena hasilnya tidak bagus, akhirnya dia mencari media lain yang siap untuk dia gambar. Akhirnya Qotiyah melihat dinding mobil ayahnya begitu berkilat dan mulus bersih. Idenya muncul, ini pasti tentu ayah ibunda akan senang kalau mobilnya dilukis. Mulailah Qotiyah melukis. Sedikit dilukisnya seorang anak bersama kedua orang tuanya di sebuah taman yang indah penuh dengan bunga. Siangnya sore, saat ayah bundanya pulang, Qotiyah tidak sabaran untuk menyampaikan kepada ayahnya, Ayah, tadi Qotiyah melukis, bagus deh ayah. Sini ayah. Ditariknya tangan ayahnya menuju garasi dan melihat ayahnya begitu kaget dan syoknya melihat mobilnya sudah penuh coretan. Qotiyah, apa yang sudah kamu lakukan? Anak bodoh, anak nakal. Tahu nggak, itu mobil sangat mahal dan ayah mencari duitnya tidak mudah. Akhirnya ayahnya mengambil sebuah penggaris dan memukul kedua tangan Qotiyah dengan penggaris besi lagi sehingga Qotiyah menangis dan menangis. Namun ibu Qotiyah juga hanya bingung melihat karena dia juga masih syok melihat mobilnya kesayangannya penuh coretan. Bapak dan ibu, besok harinya ayah Qotiyah harus ada tugas harus keluar kota dengan ibunya, sehingga Qotiyah tinggal bersama seorang pembantu. Dan Qotiyah ternyata demam dan suhunya badannya naik. Hari kedua, ketiga, dan setelah atas saran ibunya, Qotiyah diberi obat demam, penurun panas dan demam. Dan namun kondisi Qotiyah semakin panas dan tangannya mulai membengkak. Nah, beberapa hari pembantu tidak bisa berbuat selain menggendong. Saat beberapa hari setelah ibu ayah bunda Qotiyah, mereka sangat kaget melihat kondisi anaknya dan segera berlari membawa ke rumah sehat. Dan setelah didapat pertolongan dan menunjuk hasil diagnosa, ayahnya terlihat tidak tenang. Akhirnya datang seorang dokter menyodorkan selembar kertas yang berisi persetujuan untuk amputasi. Dokter, apa-apaan ini dokter? Kenapa harus begini? Bapak harus sabar. Inilah hal yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk menolong anak Bapak. Namun karena waktu yang tersedia tidak banyak, akhirnya ayah Qotiyah menandatangani dan operasi berlangsung dengan baik. Dan setelah Qotiyah mulai sadar dan pulih dan dia mendapatinya tangannya sudah tidak ada, yang ada penuh perban. Ayah, mana tangan Qotiyah ayah? Mana tangan Qotiyah ayah? Qotiyah janji tidak nakal lagi ayah, janji tidak mencoret-coret mobil ayah lagi. Qotiyah mau naik sepeda ayah, bilang sama dokter, kembalikan lagi tangan Qotiyah. Qotiyah malu tidak punya tangan ayah. Allahu Akbar. Siapapun yang berada di saat itu di tempat pasti mencucurkan air mata. Bapak dan ibu, teman semua, kisah Qotiyah ini bukanlah tentang Qotiyah yang sebenarnya, adalah tentang kisah kita. Bagaimana saat kita tidak berpikiran positif,
respon positif menghasilkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Bagaimana ketidakbaikan datang kepada kita akibat respon kita yang tidak positif. Sebagaimana di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Allah telah menciptakan manusia ini sebaik-baiknya penciptaan, fisik dan non-fisik tentunya ya, namun akan dijatuhkan yang serendah-rendahnya dan sehina-hinanya apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik. Bapak dan Ibu, tetaplah menjaga positive thinking, positive feeling, positive motivasi kita, sehingga kita tetap dapat hidup dalam keridhaan Allah dan menjaga semua berjalan dan dalam ridho Allah dengan baik. Karena semuanya adalah energi, jaga energi positif sehingga hidup kita dalam keridhaan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.